Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian dalam bab yang ke-11 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab kaifal amru idza lam takun jamaah. Bab bagaimana kalau tidak ada jamaah. Ya. Setelah kita terangkan bahwa jamaah di dalam nusus Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lepas dari dua makna. Makna yang pertama bermakna jamaatul abdan, yaitu jemaah kaum muslimin di bawah pimpinan seorang pimpinan negara, seorang kepala negara. Dan makna yang kedua jamaah yang mana jamaatul haq, mengikuti Al-Quran, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan para ulama as-salaf. Ini dua makna al-jamaah. Dan di sini yang diinginkan dengan makna al-jamaah, makna yang pertama, sebab itu bahir dari konteks hadits yang akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana al-Walid ibn Muslim qala haddatsana Ibnu Jabir qala haddatsani Busr ibn Ubaidillah al-Hadrami annahu sami'a Aba Idris al-Khawlaniyya أنه سمع حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه berkata, كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر makhafata ayyudrikani. Adalah manusia, mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kebaikan. Adapun saya, kata Hudzaifah, saya bertanya tentang kejelekan, kejelekan yang akan terjadi. Saya khawatir kejelekan yang akan terjadi itu menimpa saya. Iya. Ini menunjukkan bahwa dari hal yang menyebabkan seorang itu teguh di atas agama, dia mengenal petunjuk, mengenal jalan yang lurus, dan dia juga mengenal jalan-jalan yang menyelisih jalan yang lurus, agar supaya dia tidak jatuh ke jalan-jalan yang menyimpang tersebut. Ini mana pertanyaan Hudzaifah pada Rasulullah, bertanya tentang hal yang jelek, perkara-perkara yang jelek yang akan terjadi. Beliau khawatir jangan sampai hal tersebut menimpa beliau. Iya. Dan di dalam riwayat ini juga terdapat pelajaran bahwa seorang penuntut ilmu, kalau dia punya kecenderungan kepada semua ilmu tertentu yang dianggap lebih mudah dia pahami, tidak ada masalah dia ikuti kecenderungannya tersebut, sebab itu akan lebih mudah baginya di dalam memahaminya, tanpa dia meninggalkan ilmu-ilmu yang wajib untuk dia pelajari. Iya. Sepanjang ilmu yang dia cenderung kepadanya ilmu yang mubah sebagai cabang tambahan
dan dia lebih cenderung kepadanya, tidak ada masalah dia mempelajarinya, sebab akan lebih mudah untuk dia pahami. Misalnya di dalam ilmu alat, ilmu mustalah hadits misalnya, atau ilmu usul fikih, dia lebih cenderung kepada ilmu usul fikih misalnya. Ya. Maka sepanjang itu lebih mudah baginya dalam memahami, dia lanjutkan kecenderungannya. Nah, fakultu, maka kata Hudzaifah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarr, faja'ana Allah bihadzal khair. Saya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya kami dulu berada dalam sebuah kejahilian dan dalam sebuah kejelekan. Faja'ana Allah bihadzal khair, kemudian Allah datang, Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini, maksudnya Islam ini. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Maka pertanyaan Hudzaifah, apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan? Qala na'am. Maka Nabi menjawab, iya. Qultu, maka Hudzaifah berkata, wa hal ba'da dzalika asy-syarr min khair? Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Qala na'am wa fihi dakhal. Maka Nabi berjawab, iya. Dan padanya ada asap. Maksudnya sudah tidak begitu jelas, mulai tersamar. Qultu wa ma dakhalu? Kata Hudzaifah, dan apakah asapnya itu? Qala qaumun yahduna bighairi hadi, ta'rifu minhum wa tunkir. Satu kaum yang mengambil petunjuk selain dari petunjukku. Ada yang kamu kenal dari mereka, dan ada pula yang kamu ingkari. Qultu hal ba'da dzalika al khair min syarr? Kemudian Hudzaifah kembali bertanya, apakah setelah kejelekan atau apakah setelah kebaikan tersebut ada lagi kejelekan? Qala na'am, du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Kata beliau, iya, ada dai-dai di atas pintu-pintu neraka jahanam. Siapa yang menjawab mereka pada seruannya, maka mereka akan melemparkan orang yang menjawab tersebut, orang yang mengikutinya melemparkannya ke dalamnya, ke dalam pintu-pintu neraka itu. Ini perhatikan bahwa ada dai-dai menyeru kepada pintu-pintu neraka. Iya. Karena itu tidak setiap orang menyeru didengarkan. Yang didengarkan dan diikuti adalah orang yang berbicara sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berada di atas manhaj yang lurus, di atas akidah yang benar. Iya. Hudzaifah kembali bertanya, qultu ya Rasulullah sifhum lana. Saya berkata, ya Rasulullah, sifatkan kepada kami bagaimana sifat-sifat dai-dai yang menyuruh kepada neraka jahanam ini, kepada pintu neraka jahanam. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kata beliau, mereka dari kulit-kulit kita juga, dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kita. Nah, dari sisi penampilan zahirnya dia mirip dengan umat Islam, juga berbicara dengan lisan umat Islam. Perhatikan betapa fitnah. Iya. Adanya dai-dai yang seperti ini. Kalau dia Yahudi Nasrani, tidak ada bahaya bagi umat. Sebab umat tahu bahwa itu bukan dari umat Islam. Tapi ini umat Islam menyuruh kepada selain petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyuruh kepada pintu-pintu neraka. Iya. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Maka Hudzaifah bertanya,
Kalau begitu apa yang engkau perintah kepadaku? Kalau saya mendapati hal tersebut, qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Maka Nabi berkata, hendaknya kamu berpegang teguh terhadap jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Ya. Ini diantara dalil yang menunjukkan wajibnya luzumul jamaah, wajibnya berpegang di atas al-jamaah. Dan ini diantara prinsip penting, pijakan yang sangat kuat yang menyelamatkan seorang hamba dari gelombang fitnah. Saya sudah sebutkan bahwa al-jamaah kadang bermakna jamaatul haq, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebuah kewajiban. Adalah sebuah kewajiban. Dan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ini diterangkan segala perkara yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat, dan bisa menghindarkan seorang muslim dan muslimah dari fitnah yang dihadapi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan kalian mengikuti selainnya dari para wali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'." Dan kami turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad Alkitab sebagai penjelas segala sesuatu. Iya. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Kami tidak pernah menelantarkan suatu apapun penyebutannya dalam Al-Quran. Tidak ada yang dialfakan, semuanya disebut. Ya. Dan dibahas. Penyebutan secara langsung maupun tidak langsung. Ya. Secara global maupun secara terperinci. Semuanya ada aturannya dalam Al-Quran. Ya. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber yang kedua dari sumber umat Islam. Di dalam sunnah Nabi terdapat penjelasan apa yang menafsirkan Al-Quran, dan terdapat penjelasan apa yang semisal dengan dijelaskan di Al-Quran, dan terdapat tambahan penjelasan apa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan dia adalah sumber yang kedua. Jadi perintah untuk mengikuti dan mengambil apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasulullah, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkanlah. Berhentilah kalian darinya. Iya. Dan dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Malik, Al-Hakim dan selainnya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati." Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang kepada dua perkara ini, kitab Allah dan sunnah. Iya. Maka i'tisam terhadap as-sunnah ini penyelamat dari fitnah. Berpegang dengan sunnah, dengan Quran dan sunnah, penyelamat dari fitnah. Kalau dia berpaling darinya, maka inilah yang akan menyebabkan datangnya fitnah. Karena itu Allah mengancam, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya, dia akan ditimpa oleh sebuah fitnah atau ditimpa siksaan yang pedih. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda,
wa ju'ilad dhallatu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dan telah dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisih perintahku. Nah, berpegang dengan sunnah itu adalah keselamatan. Iya. Pernah suatu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu keluar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi menggaris sebuah garis. Lalu beliau berkata, "Kamu tetap di sini, jangan melewati garis ini. Apapun yang terjadi." Iya. Maka pergilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam hadis diceritakan bagaimana Ibnu Mas'ud melihat kejadian-kejadian yang sangat mengerikan beliau. Tapi karena beliau berpegang kepada perintah Nabi, berada di atas sunnah, beliau pun selamat. Beliau tetap berada di tempatnya dan tidak melewati apa yang digaris oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari keutamaan orang yang berpegang dengan sunnah. Iya. Dan perhatikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tatkala terjadi fitnah setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sekelompok manusia yang kelihatannya ingin lepas dari kaum muslimin. Dan waktu itu terjadi situasi yang genting di kota Madinah. Ya. Maka para sahabat memberikan usulan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar pasukan Usama bin Zaid yang telah dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Syam dengan membawa beberapa ratus pasukan ditarik kembali. Ya. So, pasukan Usama bin Zaid setelah Nabi meninggal, ia berhenti. Mereka berhenti menunggu perintah dari pemimpin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perhatikan ini, pasukan Usama berhenti, tidak bubar pasukan. Oh, Nabi meninggal, bubar mereka, tidak. Ya. Sebab mereka yakin bahwa di kota Madinah setelah Nabi meninggal pasti ada yang menggantikannya. Dan itu sudah merupakan ketentuan syariat yang dimaklumi oleh para sahabat. Keharusan adanya pemimpin itu adalah hajat darurat yang dimaklumi oleh setiap insan. Iya. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang ditawari, diberikan usulan seperti itu. Ya. Beliau berkata, ya. Kata beliau, "Lam akun li'atruka syai'an min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa inni akhafu in taraktuhu an azid." Kata beliau, saya tidak akan pernah meninggalkan sesuatu dari perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saya khawatir kalau saya tinggalkan, maka saya akan tersesat. Ya. Kemudian Abu Bakar berkata, dan saya tidak akan pernah menurunkan bendera yang dipasang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya tidak akan pernah merubah arah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada beliau adalah pimpinan, berhak untuk merubah. Ya, dan berijtihad di dalam melihat kondisi. Saya perhatikan bagaimana beliau membangun pendapatnya di atas berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Bakar menegaskan, andai kata anjing-anjing berada di kaki-kaki istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan bahasa lain bahaya sudah berada di depan mereka, saya tidak akan menarik pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keteguhan Abu Bakar. Nah, perhatikan buah dari berpegang dengan sunnah. Pasukan Usama bin Zaid terus berjalan pada arah yang Nabi mengutusnya. Tiap kali melalui kabilah Arab yang ingin keluar, ya, maka mereka berpikir, keluar dari kota Madinah pasukan sedemikian banyak, kondisi mereka sedemikian gentingnya, ini menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang sembarangan. Ya. Berpikir untuk apa? Lepas dari kaum muslimin. Nah, tapi kata mereka, kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Maka berangkatlah pasukan Usama bin Zaid dan Allah membukakan kemenangan untuk mereka. Setelah itu tercipta keamanan. Iya. Perhatikan buah berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, keluar dari tuntunan sunnah itu adalah kehancuran dan kebinasaan. Dalam hadis Abu Humaid As-Sa'idi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat,
pada malam ini akan berhembus angin yang sangat kencang. Siapa yang punya kendaraan, hendaknya dia ikat dengan baik. Dan jangan sekali-sekali ada yang keluar. Dan ini di dalam sebuah perjalanan perang di Tabuk, di perang Tabuk. Maka terjadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terjadi seperti yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ada dua orang yang menyelisihi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia keluar. Apa yang terjadi? Perhatikan orang yang menyelisihi sunnah. Ya. Dia dihempaskan oleh angin sampai terdampar di dua gunung Toi. Bayangkan dari Tabuk, jarak antara Mekah dan Madinah, terdampar ke dua gunung Toi, dua gunung setelah Mekah. Ya. Dua gunung setelah Mekah. Nah, maka ini semuanya adalah pelajaran-pelajaran. Dan di masa, apalagi di masa fitnah, ya, teguhan seseorang dan keselamatannya itu dibangun di atas sejauh mana dia berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Al-Quran dan sunnah. Kemudian mengikuti jalan para ulama salaf. Itu juga adalah sebuah kewajiban. Dan saya sudah terangkan, saya sudah berikan contoh-contohnya. Ya. Bagaimana nikmatnya orang yang berjalan di atas petunjuk mereka dalam menghadapi fitnah. Ya. Maka ini adalah salah satu pijakan yang sangat penting di dalam menghadapi berbagai fitnah. Kembali dan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis ini juga diterangkan pijakan yang lainnya, yaitu berpegang kepada jemaah kaum muslimin. Jemaah kaum muslimin. Jemaah kaum muslimin artinya kaum muslimin di bawah kepemimpinan seorang pimpinan negara. Kita wajib mendengar dan taat kepada pimpinan negara muslim. Iya. Pada hal-hal yang merupakan perkara yang ma'ruf, bukan maksiat. Adapun maksiat tidak boleh taat kepada siapapun dari makhluk dalam hal maksiat. Tapi sepanjang perintah seorang penguasa dalam hal yang baik, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, bukan hal yang dilarang di dalam syariat, kita wajib mendengar dan taat kepadanya. Tidak boleh keluar. Inilah yang dikatakan berpegang dengan al-jamaah. Dikatakan dalam hadis ini, talzam jama'atul muslimin. Kamu komitmen dengan jemaah kaum muslimin wa imamahum, dan kepada imam mereka. Sebab keluar dari kepemimpinannya, ini artinya keluar dari al-jamaah, memecah belah kaum muslimin. Iya. Dan membuat kerusuhan di tengah kaum muslimin. Nah, dan dari mana luzumul jamaah? Iya. Ia bersabar kalau terjadi kezaliman dari penguasa. Dan dari mana luzumul jamaah? Ia mendoakan kebaikan untuk penguasanya, agar supaya penguasa itu menjadi penguasa yang baik. Iya. Menyebarkan kebaikan di tengah manusia. Dan dia juga mendoakan agar supaya penguasanya diberi pendamping-pendamping yang baik, membisikkan kepadanya hal-hal yang baik. Ya. Menuntunkan kepadanya hal yang ada di dalamnya kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Dan dia berdoa semoga Allah menjauhkan para penguasa dari pendamping-pendamping atau dari orang-orang yang di sekitarnya yang mengarahkannya kepada kejelekan. Iya. Ini semua dari bentuk luzumul jamaah. Iya. Kalau dia melihat kemungkaran, mengingkari sesuatu, boleh saja mengingkari sesuatu. Tapi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar berkaitan dengan masalah ini ada jalan-jalannya. Tidak dengan melakukan demonstrasi, ya. Tidak dengan melakukan kerusuhan, keributan. Ini semuanya adalah hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam syariat. Nah, dan menyebabkan terjadinya banyak fitnah. Kemudian Hudzaifah kembali bertanya, "Fa illam yakul lahum jama'atun wala imam?" Kalau misalnya terjadi bahwa kaum muslimin tidak punya jamaah dan tidak punya imam, ya. Ini pertanyaan, kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam. Ya. Banyak kelompok. Ya. Apa yang harus dilakukan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha." Kata beliau, tinggalkan seluruh firqa-firqa itu, kelompok-kelompok itu. Ya. Perhatikannya dinamakan firqa, tidak dinamakan jamaah. Ya. Dinamakan firqa,
Dan firqah itu identik dengan hal yang jelek. Ya. Adapun al-jamaah itu adalah hal yang terpuji. Hal yang terpuji. Dipuji dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah SAW. Segala sifat yang bentuknya kebersamaan. Iya. Kata Nabi, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan seluruh firaq itu. Walau anta adha bi asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dalik. Walaupun kamu menggigit akar pohon sampai kamu dijemput oleh kematian dan kau di atas hal tersebut. Maksudnya kamu tinggalkan uzlah. Ya. Walaupun kamu dalam keadaan kesulitan, tidak ada makanan bagimu kecuali akar pohon untuk meninggalkan mereka, tidak ikut bersama mereka. Ya. Sampai kamu dijemput oleh kematian dan kau berada di atas kondisi tersebut. Ini anjuran Rasulullah SAW ya di dalam hadis Hudzaifah ini, dan saya telah sebutkan tadi di dalamnya dua pijakan penting lainnya dari pijakan-pijakan yang harus dipegang oleh setiap muslim dan muslimah dalam menghadapi fitnah. Iya, wallahu taala alam. Kita lanjutkan insyaallah taala setelah salat Isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.